Nah, ada 4 pilar dalam berpikir komputasional dengan analogi
Misalnya, ini kan cara membuat nasi goreng. Nah, itu disiapkan bahannya apa, alat-alatnya, terus memotong bahan atau bumbunya dulu, menyiapkan bahan dan bumbunya dulu. Ini dekomposisi. Jadi, dilihat dulu bagian-bagian kecilnya itu tadi dari apa, itu dekomposisi. Terus bagian berikutnya pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau pola dalam masalah atau data. Misalnya, ketika kita mengurutkan kartu, kita mencari pola, warna atau angka yang sama. Misalnya kalau kartu merah, angka 1, kartu kuning angka 2, hijau 3, biru 4, 5, oranye dan 6. Ini apa? Hijau biru toska. Nah, ini dengan memberikan pola-pola. Misalnya kalau ada orang tanda kuning, berapa? Orang tanda kuning berapa? Orang ini orang tanda merah ya? Iya, orang tanda kuning 7. Kalau misalnya hijau tambah biru, nah itu kita pengenalan pola melalui warna bisa. Terus abstraksi, yang ketiga abstraksi. Abstraksi itu lebih fokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan yang tidak penting. Yang penting misalnya saat membuat nasi goreng itu yang penting rasanya enak. Gak mikir memang bahannya apa, gak mikir memang alatnya apa, membuatnya bagaimana caranya, tidak penting. Yang penting dia tahu nasi goreng itu rasanya enak. Itu namanya abstraksi. Yang keempat, algoritma. Algoritma itu membuat urutan langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau algoritma itu misalnya nasi goreng, ini resepnya dan urutan cara pembuatannya. Kalau algoritma itu lebih terperinci lagi. Nah, bisa juga contohnya ini. Ini ada mangkok, ada apa lagi? Pisang, terus ada es krim. Nah, kalau dekomposisi itu apa saja yang ada di dalamnya disebutkan. Ada pisang, ada bulatan-bulatan es krimnya, terus ada toppingnya. Ini dekomposisi. Kalau pengenalan pola, yang ini saja, setelah pink, orange, pink, seperti kemarin kemudian ya. Terus orange. Nah, kalau habis pink, orange, pink, orange, berikutnya apa kira-kira? Pink, orange. Nah, itu namanya pengenalan pola. Kalau abstraksi itu yang lebih banyak kelihatan apanya? Es krimnya, misalnya mendelik agak kelihatan. Nah, abstraksi itu hanya yang kelihatan saja. Seperti tadi kan nasi goreng rasanya nggak tak ya. Nah, ini yang kelihatan, ya es krimnya gitu saja. Kalau algoritma lebih terperinci lagi. Ini tadi terbuat dari ini misalnya pisang es krim ya, terbuat dari pisang, diletakkan pisangnya dulu di mangkok. Setelah itu caranya dikasih gumpalan es krim warna-warni. Setelah itu dikasih toppingnya. Nah, bisa yang bedakan antara dekomposisi, pengenalan, abstraksi dan algoritma? Bisa kira-kira? Ada yang ditanyakan? Tepuk semangat. Dari rumahmu. Nah, ini nanti kemudian punya tugas. Ini kemudian sudah kelompokkan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nanti kita cari. Nah, contohnya dalam dekomposisi itu hanya berjalan atau naik kendaraan, memakai sepatu, terus berangkat, gitu ya. Kalau pola atau jalur, pola itu jalur yang sama setiap hari. Nanti kalau ada arah, misalnya rumahnya Mbak Siva, dari rumah belok ke timur, ya kan? Belok ke timur, langsung ke utara, masuk ke barat, masuk sekolahan.
sampai piro WT lewati Mbak Siva dan rumah Mbak Siva ke sekolah itu pohonnya berapa, nggak perlu, sebetulnya ke sekolahan. Kalau algoritma urutan atau langkah-langkah berangkat mulai sebelum berangkat sampai berangkat ini dipakai. Kalau di komposisi alatnya apa gitu, ada baju, ada apa, sepatu, tas dan lain sebagainya. Kalau algoritma setelah sarapan atau mandi dulu, setelah mandi sarapan, setelah sarapan pakai sepatu, ngambil tas, berangkat, nah itu algoritma. Kalau ini hanya alat-alatnya, nah ada komposisi. Kalau algoritma itu urutan langkahnya. Kalau abstraksi fokus langsung dari rumah berangkat ke sekolah gitu saja. Terus sekolah itu jalur-jalurnya. Nah ini tugas kelompoknya. Ini dia punya tugas kelompok. Kalian nanti kerjakan, kemudian tiap kelompok maju satu-satu ya, menjelaskan. Nih nanti yang kelompok A menjelaskan rumah Nisa ke sekolah. Kelompok B rumah Raffi ke sekolah. Kelompok C rumah Dani ke sekolah. Misalnya nanti kalau rumah rumah Nisa ya, dari rumah Nisa berjalan sedikit ke arah barat. Ini kan ada utara, timur, barat dan selatan. Sudah ada petunjuk arah mata anginnya. Dari rumah Nisa ke barat sedikit, berapa meter? 5 meter. Kemudian menuju ke arah selatan. Dari selatan belok ke arah barat di Jalan Mangga dan seterusnya. Nanti bisa dijelaskan satu-satu. Ayo silakan. Kelompok A maju ke depan. Tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya maju ke depan. Pakai itu ya. Yang satu jelaskan, yang dua pegang-pegangi. Rumah Nisa belok ke barat sedikit sekitar 5 meter, belok ke selatan, lalu belok ke barat melewati Jalan Mangga, belok ke utara, belok ke timur sampai di sekolah. Ya, terima kasih. Kasih WO, W. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok B. Silakan maju ke depan. Rumah Raffi belok ke barat sedikit, Berapa meter kira-kira? Kira-kira 10 meter. ya, 10 meter. Kemudian Belok ke selatan, belok ke barat, habis itu lewat Jalan Mangga. Jalan Mangga, belok utara. Nah, nyampe di sekolahan. Ya, kasih WO untuk kelompok B. Kasih WO, W. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Wow. Tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan duduk kembali. Yang terakhir kelompok C. Silakan. Dari rumah Jenny kita jalan ke barat dan melewati Jalan Mangga dan belok ke utara. Sudah nyampe ke sekolahan ya. Cukup dekat rumah Deni dengan sekolahan ya. Kasih WO, W. Kasih WO, W. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, AI tadi itu tuh sebagai kecerdasan buatan atau otak buatan yang bisa melakukan hal-hal pintar seperti manusia, yaitu mengenali wajah, suara, ataupun bermain game. AI itu yang biasa kalian lihat di HP itu loh ya, yaitu AI. Nah, AI itu dibuat dengan coding dan menggunakan berpikir komputasional.
Contohnya, AI dalam mengenali kucing di foto. AI itu tidak pintar. AI itu hanya sesuai arahan kamu. Kalau hanya carikan rumah Doni. AI hanya rumah Doni kan tidak hanya satu, harus yang lebih spesifik. Carikan rumah Doni yang di desa Kedungrejo yang depannya ada pohon mangganya misalnya, terus rumahnya cat biru. Semakin kamu terperinci menyuruh memberikan informasi kepada AI, semakin terperinci juga dia, dan lama-kelamaan AI di HP itu juga makin pintar. Contoh ya, dalam mengenali kucing di foto itu harus diajari dengan banyak contoh gambar kucing. Itu adalah namanya pengenalan pola atau algoritma. Jadi anak gambar kucing rono-rono di AI itu ya karena dia semakin pintar. Ada gambar kucing yang bulunya warna-warni dan sebagainya. Misalnya ini tugas individu. Kalian coba cari perbedaan warna antara kucing dan anjing di situ. Sini ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ini tugasnya nanti dikumpulkan. Silakan dikerjakan, kemudian kasih waktu 5 menit. Petunjuk gunakan berpikir komputasionalmu untuk membantu mengajari AI membedakan antara kucing dan anjing itu. Nah, kamu harus mencari dekomposisinya bagaimana, atau cara pemecahan masalahnya bagaimana, terus apa masalah utamanya, terus bagian-bagian kecil dari masalah itu apa. Kemudian pengenalan polanya itu bedakan antara bentuk telinga, bentuk ekor, dan bentuk hidung antara kucing dan anjing itu. Terus abstraksi itu fokus pada yang penting saja. Kucing itu yang penting apa, punya apa, anjing punya apa, yang tidak penting apa. Terus algoritma itu membuat langkah-langkahnya adalah membedakan kucing dan anjing.
Sudah selesai? Ya, silakan kelompok A maju untuk menjawab dekomposisi dan pengenalan polanya. Dekomposisi dan pengenalan polanya. Silakan maju ke depan salah satu saja perwakilannya. Komposisi sama masalahnya. Apa masalah utamanya? Membuat AI yang bisa membedakan gambar kucing dan anjing secara otomatis. Bagian-bagian kecil dari masalah ini: mengumpulkan gambar kucing dan anjing sebagai data pelatihan, mengolah dan memberi label pada data, melatih model AI menggunakan data tersebut, menguji kemampuan AI dalam mengenali gambar baru. 2. Pengenalan pola pencari yang sama. Pola apa yang AI harus pelajari untuk mengenali kucing dan anjing. Kucing telinga runcing dan tegak, wajah bulat dan kecil, kumis panjang, ekor lurus dan lentur, mata besar dan tajam. Anjing telinga bisa tegak atau menggantung, wajah lebih panjang, moncong lebih panjang, ekor bisa lurus atau melengkung, ukuran tubuh bervariasi, cenderung lebih besar dari kucing. 3. Yang dua saja. Tepuk tangan untuk kelompok A. Berikutnya yang nomor 3, abstraksi. Kelompok B, silakan maju ke depan. Abstraksi, yang penting dan yang tidak penting. Abstraksi. Fokus pada yang penting. Yang penting bentuk wajah, telinga dan ekor, ukuran dan proporsi tubuh, warna dan tekstur bulu, pola-pola khas seperti kumis, kucing dan moncong anjing. Yang tidak penting, latar belakang gambar, aksesoris seperti baju atau pita pada hewan, warna latar atau pencahayaan yang tidak mengaruhi bentuk utama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Berikutnya yang keempat, algoritma. Silakan maju yang kelompok C. Algoritma, buat langkah-langkahnya. 1. Mengumpulkan banyak gambar kucing dan anjing dari berbagai sumber. 2. Memberi label pada gambar, misalnya gambar 1 sama dengan kucing, gambar 2 sama dengan anjing. 3. Melatih model AI menggunakan model pembelajaran mesin seperti CNN dengan data yang sudah diberi label. 4. Menguji AI dengan gambar baru untuk melihat apakah bisa mengenali mana kucing dan mana anjing. Ya, terima kasih untuk kelompok C. Tepuk tangan untuk kelompok C. Jadi dalam dekomposisi untuk mengenali anjing dan kucing itu, dekomposisinya atau masalah utamanya, kita harus mencari bagian-bagian kecilnya dulu, mengumpulkan gambar sebanyak-banyaknya, perbedaan kucing dan anjing, mengumpulkan gambar sebanyak-banyaknya, mengolah dan memberi label pada gambar itu. Nah, ini kucing, ini anjing dan sebagainya. Melatih model AI menggunakan data tersebut dan menguji kemampuan AI. Terus mengenal pola, dilihat dari telinganya. Kalau kucing itu gimana, anjing gimana, wajahnya kucing itu bagaimana, wajahnya anjing bagaimana. Biasanya telinga kucing itu lebih runcing, kalau anjing itu tegak atau menggantung. Wajahnya kalau kucing itu lebih bulat dan lebih kecil dibandingkan dengan anjing dan sebagainya. Kalau abstraksi itu yang dilihat yang penting dan yang tidak penting. Kalau yang penting itu tadi bentuk wajah, ukuran, warna, tekstur bulu. Kalau yang tidak penting nggak perlu aksesoris, bajunya warna apa, terusan dia pencahayaannya bagaimana, itu yang tidak penting. Kalau algoritma itu langkah-langkahnya, cara-caranya, kumpulkan dulu gambarnya yang banyak, terus label. Hampir sama dengan dekomposisi ya, tapi dekomposisi tadi itu bedanya, dekomposisi itu bahan dan alatnya.
Ya, ini kan hampir sama. Terus yang kalau algoritma itu langkah-langkah atau cara pembuatannya. Jadi di sini kesimpulannya, berpikir komputasional itu adalah fondasi utama untuk coding atau pemrograman komputer. Kalau coding itu cara kita memberitahu komputer menggunakan algoritma. Ada pertanyaan dari sini? Enggak ya? Sudah paham semua? Ya tadi berpikir komputasional itu juga ada 4 pilarnya tadi. Apa saja pilarnya tadi? Dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Terus kira-kira sudah paham atau belum? Ini tambahan lagi ketika kita memberikan petunjuk jalan, itu ada yang namanya unplug dan plug. Unplug dan plug, tulisannya plug. Macamnya unplug dan plug. Kalau unplug itu berpikir komputasional yang tidak menggunakan komputer sama sekali, seperti aktivitas robot penunjuk jalan. Terus kalau plug itu kegiatan berpikir komputasional yang menggunakan komputer atau perangkat digital. Contohnya apa? Kalau menggunakan digital itu misalnya kalau kamu mencari di HP itu loh, apa namanya, tentang bahasa apa namanya, bahasa Indonesia berubah penerjemah bahasa ke bahasa Inggris itu. Nah, itu perbedaan antara plug dan unplug. Apakah kalian sudah mengerti? Kalau mengerti, jempolnya diangkat. Kalau Rob agak mengerti, jempolnya ke samping. Kalau sama sekali tidak mengerti, jempolnya ke bawah. Siapa yang mengerti? Mengerti terus sedang-sedang saja atau tidak sama sekali? Ke atas semua, berarti sudah agak paham ya tentang coding ya, awal-awal coding ya. Coding itu cara berpikir komputasional dan memiliki 4 pilar: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, tugas kalian di rumah, kalian teruslah berlatih berpikir komputasional dalam setiap aktivitas dan mencoba eksplorasi coding. Misalnya kalau di rumah kamu nanti punya HP, AI-nya dibuka. Carikan rumah kemudian atau buatkan wajah kucing. Nanti kan ada banyak, terserah kamu pilih mana. Semakin kamu mencarinya itu lebih spesifik, semakin kamu nyuruhnya lebih spesifik, lebih terperinci, dia juga akan lebih memberikan jawaban